Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajahah, bersilaturahim di antara kita untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan orang-orang yang selalu teguh memegang sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di salah satu bulan yang mulia. Tepatnya kita berada di tanggal 11 Zulhijjah. Dan alhamdulillah pada hari kemarin tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari raya Idul Adha. Kita melaksanakan suatu ibadah yang benar-benar sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun berfirman di dalam surah Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah maka berkurbanlah. Dan insyaallah akan diikuti pada 3 hari, yaitu hari ini dan 2 hari setelahnya yang kita kenal dengan hari tasyrik. Masih dibolehkan untuk kita melaksanakan udhiyah. Mudah-mudahan pengorbanan kita di tahun ini dan orang-orang yang telah diberikan kesempatan rizki yang besar yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji
Setelah berwukuf, kemudian ke Muzdalifah dan jumroh, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kembali ke tanah air dengan sehat walafiat, dengan membawa haji yang mabrur. Dan kita yang berada di Indonesia, yang Allah belum beri kesempatan, yang Allah belum mengundang kita dan Allah belum memberikan rizki pada kita untuk dapat melaksanakan ibadah kurban, belum bisa kita untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban untuk diri kita, karena memang kemampuan yang belum ada pada kita, dan kita belum dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan di tahun mendatang Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan rizki kepada kita, sehingga pada saatnya kita dapat melaksanakan ibadah yang begitu sangat dianjurkan, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban dan melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi kita pada saat ini, keadaan kita pada saat ini tidak lepas daripada takdir dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir bahwa keadaan kita pada saat ini karena usaha dan ikhtiar kita. Memang semua atas usaha dan ikhtiar kita, namun hasil akhirnya tetap Allah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala menentukan pada sebagian kita berlebih dari harta, dari kekuasaan, mungkin dari bentuk rupa Allah berikan kelebihan. Namun di sebagian kita Allah berikan beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam kemampuan, keterbatasan dalam harta kekayaan, keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, bahkan keterbatasan dengan kesehatan yang kita miliki. Yakinlah, bagi seorang yang beriman, kelebihan yang kita miliki, keterbatasan yang kita dapatkan, itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang bagi setiap mukmin tidak luput daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai peningkatan dari iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasi ayatraku amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradih. Apakah engkau mengira apabila engkau mengatakan bahwa saya beriman kemudian Allah tidak uji? Tidak. Semua Allah akan uji. Bahkan kelebihan yang kita miliki dari harta, kekayaan dan tahta, itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada setiap kita mengatakan itu karunia, nikmat yang begitu besar, semua itu ujian. Kita lihat banyak sekali orang ketika diuji dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan pangkat, banyak yang tergelincir, tidak lulus dari ujian tersebut. Kita kenal Fir'aun. Bagaimana kekuasaan Allah berikan kepada Fir'aun. Semua dimiliki oleh Fir'aun. Polisi dia miliki, hakim dia miliki, semua orang-orang yang dimiliki. Apa yang dia dimiliki oleh Fir'aun? Sampai-sampai dia merasa sudah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, dia sudah memberikan ketenangan kepada rakyatnya, rakyatnya bisa tidur dengan tenang. Karena kesombongannya, sampai dia mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Allah melaknat Fir'aun
kemudian Allah hukum dengan ditenggelamkannya di Laut Merah. Kita sama-sama mengenal cerita Qarun. Begitu banyak, begitu besar, begitu banyak harta yang dimiliki oleh Qarun. Karena dia enggan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa kekayaan yang dia miliki adalah hasil dari kerja kerasnya. Dan enggan untuk berbagi. Qarun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendengar dengan nama sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang miskin dan papa. Namun beliau sangat rajin beribadah kepada Allah. Rajin beribadah, bersalat jamaah kepada Rasulullah. Pada satu ketika Sa'labah minta kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang kaya, menjadi orang yang berpunya. Rasulullah telah mengingatkan untuk seperti ini. Namun karena keseringnya Sa'labah meminta kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah mendoakan dan memberikan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing yang diberikan oleh Sa'labah, karena itu merupakan pemberian dari Rasulullah, mempunyai keberkahan yang luar biasa. Beranak pinak sehingga Sa'labah yang tadinya tepat waktu berjamaah pada Rasulullah, karena kesibukan dengan ternaknya, dia sering memperlambat, dia sering terlambat melaksanakan sholat berjamaah pada Rasulullah, hingga akhirnya karena banyaknya dia berpindah jauh dari tempat yang biasa dengan Rasulullah SAW, sehingga hampir setiap sholat jamaah Sa'labah tidak melaksanakan jamaah kepada Rasulullah. Dan pada saat turun perintah zakat, Rasulullah SAW mengutus kepada sahabat untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Namun apa yang dilakukan oleh Sa'labah? Dia merasa bahwa kekayaan yang dia miliki, ternak yang begitu banyak dimiliki, itu adalah hasil usaha dia, hasil jerih payah dia. Akhirnya Sa'labah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima taubatnya sampai dia sampai dia wafat menemui ajalnya. Begitulah kalau kita diuji dengan kekayaan, diuji dengan banyaknya harta, banyak yang tergelincir. Namun ketika Allah menguji kita dengan kekurangan, menguji kita dengan keterbatasan, takarrub kita kepada Allah makin menjadi. Kita sering mengucapkan astaghfirullah. Ketika rasa sakit menyayat di tubuh kita, kita nyebut ya Allah, astaghfirullah. Kalau kita sabar, insya Allah penyakit, rasa sakit yang kita derita merupakan penghapus dari dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Andaikan kekayaan merupakan satu terpenting dalam hidup kita, andaikan jabatan menjadi satu hal yang terpenting untuk diri kita, untuk kehidupan di dunia, maka orang yang pertama mempunyai kekayaan, orang yang pertama mempunyai jabatan yang tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah ketika meninggal dunia? Apakah dia meninggalkan tanah yang berhektar-hektar, ternak yang banyak? Tidak. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Hanya sebuah sorban, hanya sebuah selai baju yang ditinggalkan pada saat itu. Seandainya kekayaan itu penting untuk kita, maka Rasulullah tidak berdoa. Doa yang tidak pernah kita tiru. Rasulullah berdoa, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang miskin, jadikanlah kami menjadi orang yang miskin. Begitulah, karena dengan kepapaan, rasa takarrub kita kepada Allah akan lebih meningkat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan yang sempurna kita bisa menjalankan hidup ini, menjalankan ujian-ujian ini dengan penuh rasa ikhlas dan ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, dan Allah memuliakan manusia dari ketakwaan yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Khalilullah karena Nabi Allah Ibrahim melaksanakan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada anak, istri, kekayaan dan dirinya. Bayangkan ketika dia menginginkan seorang anak, bertahun-tahun yang menginginkan anak dengan doa Rabbi habli minas salihin. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dikaruniai anak melalui istrinya yang bersama Siti Hajar, ya Nabi Allah Ismail. Sedang disayang-sayangnya, sedang asiknya diajak bermain dan bercanda pada saat itu, maka turun perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Allah Ibrahim saat itu lebih mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya? Ujian yang begitu teramat berat, anak yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai, yang sangat diidam-idamkan, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Apakah Nabi Allah Ibrahim pada saat itu menolak? Tidak, sami'na wa ata'na. Dan Nabi Allah Ibrahim juga bermusyawarah dengan anaknya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Anak yang soleh, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintah. Insyaallah kamu mendapat kami dari orang-orang yang sabar. Akhirnya buah dari kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah mengganti sembelihan menjadi seekor kibas. Begitulah cinta kepada Allah. Kalau memang sudah begitu berat, begitu besarnya, dunia seakan-akan dilepaskannya. Ketika turun innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan seluruh harta bendanya untuk li'ila'i kalimatillah. Umar datang dengan separuh dari hartanya untuk li'ila'i kalimatillah. Kemudian ditanya Abu Bakar kepada dari Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan ya sahabatku untuk di rumahmu? Sahabat Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya. Begitulah rasa cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada yang lain. Maka pantaslah kalau rahmat Allah turun kepadanya. Rahmat yang sangat kita perlukan sebagai manusia, sebagai tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan dari amal yang kita laksanakan, bukan dari haji yang berkali-kali, umrah yang berkali-kali yang kita laksanakan, tapi masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, zakat itu merupakan satu alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita sudah bisa dan mampu untuk berbagi, insya Allah rahmat Allah akan cepat turun kepada kita. Untuk itu, di dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang baru-baru ini dan yang akan kita laksanakan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu alat
untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ala albatin rafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala sittatil bakinal kiram wa ila sairi sahabati lahum ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma killa adadahum, Allahumma fulla haddahum, Allahumma ja'alid da'irata alaihim, Allahumma arsilil azaba ilaihim, Allahumma akhrijhum an dairatil hilmi waslubhum madadal imhal wa hull aydihum marbut ala qulubihim la tuballighumul amal. Allahumma mazzikhum kulla mumazzak mazzaktahu li a'daika intisar li anbiya'ika wa rasulika wa awliyaik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da fina wala minna wala tusallithum ala bizunubina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuru ala ni'ami yazidkum wa lazikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.